Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alana minan nasihin wa afhamana min ulumil ulama'i rasikhin. Wassalatu wassalamu ala man nasakha dinuhu adyanal kafarati wa talihin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa bisanadil muttasili ilal imamil muallifi rahimahullahu ta'ala wa adaman nafabihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Hadirin ma'asyiral muslimin wal muslimat jamaah salat zuhur Masjid Al-Ikhlas Mabes Polri, yang mudah-mudahan kita di siang hari ini selalu berada dalam ridho dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kitab Nasaihud Diniyah wal Wasayal Imaniyah karangan Syekh Abdullah Alwi Al-Haddad rahimahullahu taala. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah wa iyyaka wal qaswatu wa hiya ghilazul qalbi wa jumuduhu hatta la yata'assaru bil mau'izah wa la yariku wa la yalinu 'inda dzikril mauti wal wa'di wal wa'id wa ahwalil akhirah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ab'adul asya minallah al-qalbul qasi. Berkata Syekh Abdullah Alwi Al-Haddad, wa iyyaka wal qaswah, dan hendaklah jauhi kekerasan hati. Wa hiya ghilazul qalbi wa jumuduhu, dan kekerasan hati itu adalah kekerasan hati dan bekunya hati sampai la yata'assaru bil mau'izah, tidak akan kena dampak dengan nasihat, wala yariku wala yalinu, dan tidak lembut dan tidak lunak inda zikril mauti, ketika menyebutkan tentang kematian, wal wa'di, dan janji, wal aid wal wa'id, dan ancaman, wa ahlil akhirah wa ahwalil akhirah, dan tingkah-tingkah yang berkaitan dengan akhirat. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, ini kembali Syekh Abdullah Alwi Al-Haddad mengingatkan kepada kita untuk senantiasa menjaga hati ini jangan sampai keras. Jadi keras hati itu gilazul qaswah wa jumuduh, gitu. La yata'assaru bil mau'izah. Jadi hati yang keras itu hati yang tidak akan mempan dengan nasihat sekalipun. Jadi walaupun berulang-ulang diberikan nasihat, tetap saja kalau hati sudah keras tidak akan bisa mempan itu dengan nasihat. Makanya orang sering menyebutnya dengan keras hati. Makanya pantas kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu dalam satu hadis beliau mengatakan, Inna fil jasadi mudghah. Sungguh di dalam jasad kita itu ada segumpal daging. Fa ija salahat, apabila bagus ini daging, maka salahatil jasadu kullu, maka baik semuanya. Tapi wa ija fasadat, maka apabila rusak ini segumpal daging, maka fasadatil jasadu kullu, maka rusaklah ini semua. Ala wahiyal qalb, maka itulah yang disebut dengan hati. Maka hati ini memang perlu dijaga, karena hati ini wadahnya hidayah yang Allah datangkan kepada kita.
Makanya berapa banyak hidayah yang Allah datangkan kepada kita, kata Syekh Muhammad Abdu, tidak mendatangkan kemuliaan karena tempatnya hidayah ini nggak kita jaga. Makanya kata Syekh Muhammad Abdu, berapa banyak orang-orang yang diberikan hidayah oleh Allah, tetapi hidayah itu nggak mendatangkan kemuliaan di sisi Allah. Kenapa? Karena tempat hidayah itu sudah kita rusak. Makanya berapa banyak orang-orang yang diberikan hidayah oleh Allah, tapi hidayah itu nggak mendatangkan kemuliaan. Ada orang yang diberikan hidayah oleh Allah berupa mata. Mata itu hidayah, namanya hidayatul hawas. Tapi berapa banyak orang-orang yang ketika diberikan hidayah oleh Allah dengan mata ini, kemudian mata ini mendatangkan kemuliaan. Artinya banyak orang-orang yang diberikan hidayah oleh Allah dengan mata, tetapi banyak dengan mata ini kemudian menjauhkan dia dari Allah Subhanahu wa taala. Berarti hidayah itu enggak mendatangkan kemuliaan karena memang hati. Saya kutip itu di dalam kitab Nasoihul Ibad itu. Bagaimana Syekh Nawawi membongkar rahasia kenapa hati ini jadi rusak. Kenapa hati ini jadi rusak? Jadi Syekh Nawawi mengutip salah satu ucapan dari Syekh Hasan Bisri, seorang ulama tasawuf terkemuka. Beliau katakan, inna fasadal qulub. Sungguh kerusakan hati itu ala syiddati asya'a, disebabkan karena 6 hal. Jadi hati ini kita jadi rusak itu karena 6 hal. Apa di antaranya? Yuznibuna biroja'i taubah. Kita berbuat maksiat, kita berbuat dosa, harapannya besok juga taubat kita diterima oleh Allah. Itu yang jadi perusak. Jadi ada orang-orang yang berbuat maksiat, berbuat dosa, lalu kemudian dia bilang besok juga taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ya'kuluna rizqallah wa la yashkurun. Ada orang yang makan rezeki dari Allah tapi tidak sedikit pun dia bersyukur. Itu juga menjadi penyebab hati itu jadi rusak. Sehingga akhirnya hidayah yang Allah datangkan kepada kita tidak mendatangkan kemuliaan. Ya'kuluna rizqallah wa la yashkurun. Kita diberikan rezeki dari Allah tapi tidak sedikit pun kita bersyukur kepada Allah. Makanya salah satu ciri dari kewalian seseorang itu ketika dia diberikan rezeki oleh Allah, dia mampu mensyukuri rezeki itu dengan baik. Makanya setiap kali didatangkan oleh Allah rezeki, dia nggak pernah lepas mengucapkan kalimat Alhamdulillah sebagai aktualisasi rasa syukur dia terhadap nikmat yang diberikan Allah. Makanya ciri itu. Orang-orang yang mendapatkan kemuliaan menjadi wali min aulia itu nggak pernah lepas tuh dari mengucapkan Alhamdulillah. Apapun yang diberikan oleh Allah. Ketika dia habis makan, begitu nikmatnya makan yang diberikan oleh Allah berupa rezeki, dia selalu mengucapkan Alhamdulillahillazi at'amana wa saqana. Selalu dia begitu. Bangun tidur pun dia diberikan nikmat oleh Allah. Dia bisa menikmati indahnya dunia. Ketika dia buka matanya, ucapan keluar dari lisannya itu apa? Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Bisa jadi itu sebagai bukti dari kewalian seseorang. Kenapa? Ketika dia mampu mengucapkan kalimat syukur ketika dia diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi Sulaiman itu Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Ya Allah, berikan kekuatan kepadaku agar aku mampu mensyukuri nikmat yang kau berikan kepadaku ya Allah, dan diberikan juga kepada kedua orang tua. Jadi ciri kewalian itu adalah ketika seorang hamba mampu merepresentasikan segala nikmat yang diberikan oleh Allah dengan dia mengucapkan alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, alladzina yata'allamuna al-ilma wa la ya'malun. Ini hati-hati juga. Jadi yang bisa merusak hati kita itu orang-orang yang belajar ilmu tetapi tidak sedikit pun dia mau mengamalkan ilmunya. Jadi kita ini hadir di majelis ilmu ini. Kita dengarkan uraian,
dari kitab Nasha'ihud Diniyah, pesan-pesan yang disampaikan oleh Syekh Abdullah Alwi Al-Haddad itu. Ketika kita mampu mengamalkan dengan baik, insya Allah kita menjadi orang-orang yang pandai bersyukur karena kita diberikan nikmat sehingga kita bisa hadir di majelis ilmu ini dan kita aktualisasikan itu. Tapi ketika kita hadir, kita dengarkan, tapi sama sekali tidak kita aktualisasikan, ini juga bisa menjadi perusak hati. Padahal kita punya kemampuan untuk mengamalkan apa yang kita dapat, tetapi kita acuh tak acuh. Makanya disebutkan itu alladzina yata'allamuna al-ilma wa la ya'malun. Jadi ada orang-orang yang belajar ilmu tetapi dia tidak mau mengamalkan ilmu itu. Makanya orang-orang yang tidak mengamalkan ilmu itu dikatakan al-ilmu bila amal kasyajar bila samar. Ilmu kalau nggak diamalin tuh kayak pohon nggak ada buahnya. Jadi nggak ada nilainya akhirnya di sisi Allah. Wa iza amilu la yuklisun. Kadang-kadang dia amalkan, tapi ada nuansa ria di situ. Ya, juga. Ada orang yang mengamalkan apa yang dia dapat, tapi kadang-kadang masih ada nuansa ria ketika dia mengamalkan apa yang dia amalkan itu. Dan ini juga penyakit. Makanya 14 abad yang lalu yang paling dikhawatirkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dalam sebuah hadis Nabi mengatakan inna akhwafa ma akhafu ala ummati asyirkul asghar. Sungguh yang paling aku khawatirkan di antara umatku nanti di kemudian hari itu ketika dia dihinggapi penyakit syirkul asghar. Nabi menyebut dengan syirik kecil. Ketika itu sahabat bertanya, "Mahwa syirkul asghar ya Rasulullah? Syirik yang kecil itu apa?" Nabi menyebutnya dengan arya. Arya, ketika kita melakukan sesuatu, ada tendensi sesuatu itu kemudian kita minta orang lain memuji. Ini hati-hati. Sombong itu termasuk bagian dari riya. Hati-hati, sombong bagian dari syirik kecil. Makanya puncak spiritualitas seorang wali-wali Allah, nabi-nabi dan rasul itu kan ketika dia mampu nggak menyadari hakikat diri dia di hadapan Allah. Artinya sombong nggak dia? Saya selalu mengulang itu. Ada satu kisah yang barangkali menjadi inspiratif buat kita. Ketika Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa ini kan terkenal sekali. Nabi diberikan oleh Allah sebuah kemuliaan yang dia punya kekuatan itu di luar kebiasaan manusia pada umumnya. Nah Allah ingin menguji Nabi Musa alaihissalam itu. Mampu nggak dia menjadi orang yang sadar akan makomnya dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk tidak kemudian menyombongkan apa yang dia miliki. Diuji oleh Allah. Dalam munajatnya itu Nabi Musa diminta oleh Allah, Musa, kalau nanti kau munajat kepada aku, kau cari makhlukku, kau hadirkan dia, di mana engkau lebih mulia dari dia dan dia lebih hina. Begitu pinta Allah dalam munajatnya. Jadi Nabi Musa disuruh menghadirkan makhluk di mana Nabi Musa itu lebih mulia dari makhluk itu dan makhluk itu lebih hina dari Nabi Musa. Begitu cara Allah menguji nih. Berangkatlah Nabi Musa itu. Dia cari yang namanya manusia yang dimana Nabi Musa lebih mulia dari dia. Di gunung, di hutan, di lautan, di daratan. Ternyata Nabi Musa itu tidak satu pun melihat ada di mana Nabi Musa merasa dirinya lebih mulia secara totalitas, tidak. Nabi Musa melihat setiap makhluk yang diciptakan oleh Allah itu memiliki kekurangan dan kelebihan. Kulli syai'in maziyun. Jadi kadang-kadang ada orang yang diberikan oleh Allah kemampuan begini, kadang-kadang tidak. Makanya kita nggak boleh meremehkan orang. Kenapa? Karena bisa jadi yang kita tidak miliki, dia memilikinya. Dan ada yang mungkin barangkali dia miliki, kita yang tidak memilikinya. Makanya kita ini kan hidup di dalam Al-Quran dikatakan kul kullu ya'malu ala syakilati. Kita ini kan sesuai dengan tupoksi kita. Pak Jenderal kemampuannya adalah bagaimana mengelola pemerintahan dengan baik sehingga kondisi ini kondusif, aman, tentram. Saya sebagai dosen yang mungkin tugasnya adalah mengajar mahasiswa. Masing-masing punya kelebihan dan punya kekurangan. Akhirnya Nabi Musa ke ranah binatang. Nah binatang pun sama. Allah menciptakan binatang itu juga punya kelebihan yang kadang-kadang manusia tidak miliki, binatang malah memiliki.
Kita juga nggak bisa menyepelekan binatang. Makanya ketika Nabi Allah Musa alaihissalam mau menghantarkan anjing, yang pikir Nabi Musa anjing ini tidak punya keistimewaan, ternyata Nabi Musa melihat ada sisi lain dari anjing, di mana anjing memiliki daya penciuman melebihi dari manusia kebanyakan. Dan daya penglihatan anjing pun banyak disebutkan di dalam sebuah hadis yang kadang-kadang tidak bisa dimiliki oleh manusia, tapi anjing memilikinya. Makanya kan kita baca di dalam kitab Al-Azkar itu, kata Nabi, kalau kita mendengar anjing menggonggong di keheningan malam, banyak-banyaklah memohon perlindungan kepada Allah. Karena apa? Anjing dengan matanya itu dia bisa melihat makhluk di luar makhluk anjing. Dia melihat iblis dan setan lewat. Makanya dia mengisyaratkan agar kita semua memohonkan perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena setiap iblis dan setan mengintai dari kelemahan kita. Itu anjing. Sampai akhirnya Nabi Musa tidak membawa satupun makhluk yang diminta oleh Allah. Maka dalam munajatnya Nabi Musa mengatakan, ya Allah, aku sudah mencari makhluk yang kau inginkan ya Allah. Di gunung, di daratan, di lautan. Di mana aku merasa lebih mulia dari dia dan dia lebih hina dariku. Aku sudah mencarinya ya Allah. Tapi tidak satupun aku temukan. Karena setiap makhluk yang kau ciptakan memiliki kekurangan dan kelebihan. Apa kata Allah? Allah bilang, hai Musa, kalau seandainya kau hadirkan makhluk itu di hadapanku, di mana engkau merasa lebih mulia dari dia dan dia lebih hina darimu, engkau yang akan aku coret dari daftar kenabian dan kerasulan. Berarti kan kalau seandainya Nabi Musa bawa makhluk itu kan menunjukkan kesombongan Nabi Musa alaihissalam. Begitu cara Allah menguji makhlukku. Maka hati-hati ini. Ya. Hati-hati dengan sikap seperti ini. Banyak orang-orang yang akhirnya terjebak dalam perbuatan seperti ini. Makanya Allah mengingatkan dalam hadis Nabi, la yadkhulunal jannah, tidak akan masuk surga man kana fi qalbihi, orang yang di dalam hatinya itu miskala zarrah min kibrin, masih ada sebiji zarrah dari sifat kesombongan. Walaupun sebiji zarrah, tapi Allah tidak akan menempatkan dia di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita 17 kali kan, 17 kali kita dengan mengucapkan suratul Fatihah di dalam solat kita itu, supaya menyadarkan kita akan makom kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati. Ya. Jadi ada orang yang beramal tapi kadang-kadang nggak ikhlas amalnya. Kemudian mayardauna bikismatillah. Orang yang hatinya dirusak oleh dia sendiri adalah mayardauna bikismatillah. Nggak pernah ridho terhadap ketentuan Allah. Jadi apa yang Allah sudah tentukan di dalam dirinya itu dia nggak pernah ada sedikit pun menerima ketentuan yang Allah sudah berikan kepada dirinya. Makanya ketika kita mengucapkan dalam zikir kita, raditu billahi robba, saya ridho Allah menjadi Tuhanku. Maka kata Syekh Abdullah Alwi Al-Haddad katakan, mayardo bi tadbirihi wa bi ikhtiyarihi. Maka kita juga semua harus ridho dengan apa? Dengan ketentuan Allah dan apapun yang menjadi pilihan Allah terhadap diri kita. Jadi kalau ada masih kita mengeluh di dalam kehidupan kita, itu menunjukkan bahwa kita sesungguhnya belum ridho terhadap ketentuan Allah. Makanya Syekh Fairuz Zabadi di dalam kitab Tanwirul Mikbas ala Tafsir Ibnu Abbas, beliau mengupas tuh bagaimana orang itu kalau hatinya lembut, yang dalam bahasa Al-Quran disebut dengan mutmainnah, itu cirinya apa? Ar-radiyatu biqada'illah. Orang yang ridho terhadap apapun yang sudah diberikan oleh Allah. Makanya orang yang ar-radiyatu biqada'illah, dikasih nikmat oleh Allah dia bersyukur, dikasih musibah pun dia bersyukur. Kenapa? Karena prinsip orang yang ridho itu wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul. Pasti semua endingnya adalah kebaikan yang Allah datangkan kepada dirinya. Jadi nggak ada sedikit pun suuzon dia kepada Allah. Nah yang terakhir yang menjadi perusak itu apa? Yadfanuna mautahum la yukbirun. Kita banyak menguburkan jenazah tapi kita nggak pernah ngambil iktibar. Kita nggak pernah ngambil nasihat dari peristiwa itu.
Kita datang ke pemakaman, selalu kemudian pulang tanpa berkesan sedikit pun yang mengubah spirit kita. Padahal Nabi selalu mengingatkan, kafabil mauti wa izuh, cukup sudah kematian itu jadi nasihat buat kalian. Hari ini kalian menyaksikan sahabat kalian terbujur kaku tanpa daya, ruh sudah meninggalkan jasad. Iya, dia orang yang soleh, dia orang yang beriman. Kedatangannya menuju Allah dalam keadaan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan kita yang mungkin bisa jadi besok yang kita akan dilakukan seperti itu? Hari ini kita mendoakan teman kita, tapi besok kita yang akan didoakan oleh teman-teman kita yang lain. Iya, kalau teman kita ini orang baik, bagaimana dengan kita? Makanya Rasul mengatakan ada dua nasihat yang Allah berikan buat kita, yang satu nasihat berbicara, yang satu nasihat diam. Yang berbicara itu tidak lain adalah Al-Quranul Karim, dan yang diam itu apa? Kematian. Makanya orang-orang yang hatinya itu tadi keras itu, orang yang tadi disebutkan wala yariku wala yalinu 'inda zikril maut. Dia tetap aja keras hatinya. Enggak ada kelembutan di dalam hatinya walaupun bicara tentang kematian sekalipun. Makanya kalau kita lihat bagaimana para sahabat-sahabat Rasulullah, Sayyidina Utsman bin Affan. Saya kutip di dalam kitab Tanbihul Ghafilin, Syekh Abu Lais As-Samarqandi, bagaimana itu diceritakan seorang Utsman bin Affan itu setiap kali lewat di pemakaman, ini baru lewat Pak, bagaimana air matanya itu sampai basah, dia punya janggut. Maka para sahabat mengatakan, ya Utsman, kenapa engkau itu sampai menangis ketika engkau melewati makbaro, pemakaman, sementara ketika disebutkan tentang surga dan neraka tidak ada sedikit pun engkau seperti yang terjadi sekarang ketika engkau lihat pemakaman. Itu baru ngelihat makam saja Sayyidina Utsman bin Affan sudah menangis, Pak. Kenapa kata Sayyidina Utsman, bagaimana aku tidak menangis? Kubur itu kan terminal awal perjalanan aku menuju akhirat. Kalau terminal awal saja aku sudah tidak selamat, bagaimana perjalanan demi perjalanan pun aku tidak akan selamat. Maka aku sering menangis memikirkan diriku yang banyak melakukan perbuatan dosa dan maksiat di hadapan Allah. Makanya terminal awal, kalau kita baik di alam kubur, maka selanjutnya juga akan baik. Makanya di dalam surah ke-23 itu, surah Al-Mu'minun, itu ayat 99 dan ayat 100 kan, bagaimana Allah menggambarkan penyesalan-penyesalan orang-orang yang ada di alam kubur, Pak. Itu Allah sampai mengatakan, hatta iza ahadahumul mautu qala rabbirji'un la'alli a'malu sholihan bima taraktu. Jadi tatkala mereka masuk ke dalam kubur, baru mereka sadar. Kalau di dunia banyak dia tidak memanfaatkan umurnya dengan baik untuk beribadah kepada Allah, apa yang mereka lakukan? Mereka berteriak-teriak kepada Allah agar mereka dikembalikan lagi ke alam dunia. Ngapain? La'alli a'malu sholihan bima taraktu, agar dia bisa beribadah yang dulu pernah dia tinggalkan. Maka dia katakan, la'alli a'malu sholihan bima taraktu, agar aku bisa beribadah yang dulu aku pernah tinggalkan, ya Allah. Makanya kita seringkali diingatkan oleh para ulama, kalau kita diberikan umur panjang oleh Allah, itu tandanya Allah memberikan kesempatan kita untuk bertobat sebenarnya. Jadi kalau kita dikasih umur panjang oleh Allah, sebenarnya Allah sedang mempersiapkan kita suatu saat ketika kita menghadap Allah, kita dalam keadaan penuh dengan kebaikan. Makanya tadi kita bangun tidur gitu ya, jam 3 kita bangun tuh. Ucapan alhamdulillahillazi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur, itu sebuah nikmat yang luar biasa diberikan Allah, di mana Allah masih memberikan kesempatan kita untuk bertobat. Coba kalau seandainya Allah tadi malam tidur kita, menjadikan tidur selama-lamanya. Iya, kalau tidur kita dalam keadaan baik, kalau dalam keadaan maksiat. Nah, ini yang menyebabkan hati kita sering kali jadi rusak, disebabkan karena setiap kali kita mengikuti pemakaman, penguburan jenazah saudara-saudara kita, tetapi kita tidak mengambil iktibar sedikit pun dari peristiwa itu yang menjadi hati itu jadi mati, hati itu menjadi rusak. Makanya Syekh Abdullah Alwi Al-Haddad katakan, wa iyyaka wal qaswah, jauhin yang namanya keras hati itu.
Ya, keras hati itu nggak akan pengaruh dengan nasihat, nggak akan lembut, tidak akan ada efek sedikit pun walaupun disebutkan tentang kematian. Walaupun juga mengingatkan janji-janji kita kepada Allah, nggak ngaruh deh. Jadi kalau ada orang yang ketika disentuh tentang perjanjian kita dengan Allah dulu di alam arwah, lalu kemudian nggak ada pengaruh sedikit pun, itu menunjukkan bahwa hatinya sedang keras. Al-Quran menyinggung kita bahwa kita pernah melakukan perjanjian kepada Allah. Makanya di dalam Quran berapa banyak Allah kemudian mengatakan wa aufu bi ahdi ufi bi ahdikum. Kau tepati janjimu yang dulu kau pernah berjanji kepadaku, aku pasti akan menepati janjiku kepadamu. Itu berapa banyak tuh ayat-ayat Al-Quran menyinggung tentang wa aufu bi ahdi, tepati janjimu. Janji apa kita kepada Allah sampai Allah kemudian mengulang-ulang kalimat itu agar kita mampu melaksanakan janji itu. Ternyata di dalam Quran kita pernah berjanji kepada Allah. Ada 2 janji itu di dalam Quran, Pak, yang Allah abadikan supaya kita melaksanakannya janji itu dalam kehidupan dunia. Cuma sayangnya itu ada orang-orang yang alladzina yufuna bi ahdillah, ada orang yang memang menempati janjinya dia kepada Allah, ada orang-orang yang yanqudunal misak, yang membatalkan perjanjiannya dia dengan Allah. Apa janji kita kepada Allah? Saya singgung lagi itu. Baca di dalam surah ke-7 dalam Quran ayat 172 itu. Al-A'raf. Wa iz akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Itu bagaimana ketika kita berada di alam arwah dulu. Allah kumpulkan kita semua. Dari arwah Nabi Adam alaihissalam sampai generasi terakhir yang diciptakan oleh Allah, dikumpulkan oleh Allah. Apa yang Allah katakan? Alastu bi rabbikum. Bukankah aku ini Tuhan kalian, kata Allah. Apa jawaban kita semua? Qalu bala syahidna, benar ya Allah, kami bersaksi Engkau adalah Tuhan kami. Makanya syahadat itu bukan hanya dalam kehidupan dunia. Syahadat itu pernah kita ikrarkan dulu di zaman di mana ruh kita belum terintegrasi dengan jasad kita. Ketika kita berada di alam arwah. Makanya Allah mengulang-ulang kita agar melaksanakan janji tauhid kita dulu. Makanya hidup ini sebenarnya apa? As-sadiqatu bitauhidillah. Kalau kita ingin aman hidup, kalau kita ingin tentram hidup, maka jadikan as-sadiqatu bitauhidillah. Prinsip di dalam hidup adalah prinsip berdasarkan janji yang pernah kita ikrarkan di hadapan Allah, yang tidak lain adalah janji tauhid. Serahkan semua kepada Allah. Allah yang mengatur hidup dan kehidupan kita. Allah yang memberikan jaminan hidup dan kehidupan kita. Maka ketika kita memasrahkan diri kita kepada Allah, disitulah ketenangan batin akan kita rasakan. Itu janji kita yang pertama. Yang kedua ada janji apa? Janji amanah. Baca tuh surah Al-Ahzab, surah ke-33 dalam Quran ayat 72 itu. Allah katakan inna aradnal amanata 'alas samawati wal arwal jibal fa'abaina ayyahmilnaha wa asfaqna minha wa hamalahal insan. Sungguh kata Allah, aku pernah menawarkan amanah itu kepada langit, kepada bumi, kepada gunung-gunung. Tapi apa? Fa'abaina ayyahmilnaha, tapi mereka menolak amanah yang dibebankan Allah kepada mereka dengan alasan apa? Wa asfaqna minha, takut berkhianat. Bayangkan Pak, langit, bumi, gunung menolak amanah yang dibebankan Allah kepada mereka. Kenapa? Karena takut nggak amanah. Tahu-tahu hamalahal insan, kita yang kemudian mau menerima amanah itu. Makanya kita hidup ini apa? Hablum minallah, yang tidak lain adalah bagaimana menanamkan ketauhidan di dalam diri kita. Lalu kemudian adalah hablum minan nas, di mana fungsi kita diciptakan oleh Allah untuk mengemban amanah sebagai khalifatu fil ardh. Itu. Nah, orang yang hatinya keras walaupun diingatkan kembali akan janji-janji itu, wal wa'id atau ancaman, dikasih ancaman nggak ngaruh juga. Berapa banyak Al-Quran tuh mengingatkan tuh. Innalladzina kafaru wa kazzabu bi ayatina ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Sesungguhnya orang-orang yang ingkar kepada Allah
Orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah, mereka itu adalah penghuni-penghuni neraka dan mereka akan dikekalkan oleh Allah di dalamnya. Nggak ngaruh itu. Atau di dalam lagi ayat kullama nadijat juluduhum badalnahum juludan ghairuha. Setiap kali hancur tubuhnya nanti disiksa oleh Allah, Allah ganti lagi dengan tubuh yang baru. Liyadzukul azab, supaya dia merasakan betapa dahsyatnya azab Allah. Nggak ngaruh bagi orang yang keras hati. Wa ahwalil akhirah, ataupun yang tingkah laku yang berkaitan dengan akhirat nggak ngaruh sama sekali. Makanya disebutkan dalam sebuah hadis, ab'adul asya minallah al-qalbul qasi. Orang yang jauh dari Allah itu sesungguhnya adalah orang yang hatinya keras. Hatinya keras. Saya kutip itu di dalam satu riwayat gitu. Faktor penyebab keras juga ada. Apa? Ayyaqra'al Qur'an au yasma'ahu fala yatadabbaru. Itu juga bisa jadi penyebab, Pak. Orang yang membaca Quran atau dia mendengarkan Quran tapi nggak pernah mentadaburkan isi kandungan Quran. Makanya di dalam Al-Quran dikatakan, Summa awrasnal kitabal ladzina astafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairat. Jadi ada 3 karakteristik manusia ketika dia menerima keberadaan Quran. Jadi ada orang yang menerima keberadaan Quran. Siapa? Pertama, zalimul li nafsi. Ada orang yang zalim terhadap dirinya sendiri. Dia menerima Al-Quranul Karim, tapi dia zolimi dengan dirinya sendiri. Zolim kepada Allah sih tidak. Zolim kepada Nabi Muhammad tidak, tapi dia zolimi dirinya sendiri. Pemaksud zolim terhadap diri sendiri, dia baca Quran, tetapi isi kandungan Al-Quran tidak pernah teraktualisasi dalam kehidupannya. Quran ke barat, dia ke timur. Quran ke timur, dia ke barat. Nggak pernah. Hidupnya itu sejalan dengan Quran. Au muktasid, atau setengah hati. Yang kira-kira menguntungkan dia baca ayat Quran, tapi kira-kira yang tidak menguntungkan dia tinggalkan. Makanya jadilah kita menjadi orang yang apa? Sabikun bil khairat. Orang-orang berlomba-lomba dengan kita membaca Al-Quran untuk meraih kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi nggak semua orang-orang yang baca Quran itu. Makanya ada yang alladzina yaqra'unal Quran wal Quran yal'an. Ada orang yang membaca Quran tapi Al-Quran sendiri melaknat orang yang membaca Al-Quran itu sendiri. Makanya hati-hati juga ini. Makanya belajar kita mentadaburkan Al-Quran dengan harapan mudah-mudahan dengan kita mentadaburkan Al-Quran kita mendapatkan hidayah dengan asbab itu. Kemudian apa lagi? La yastaghfirullah iza amila zamban. Orang yang keras hati itu orang yang dia berdosa tetapi dia sendiri nggak pernah memohonkan ampunan kepada Allah. Cuek-cuek aja dia berdosa itu ya. Makanya Nabi aja, saya kadang-kadang baca Rasulullah itu Rasul yang udah jelas-jelas maksum, yang udah jelas-jelas dibebaskan oleh Allah dari dosa, lalu mendapatkan jaminan surga dari Allah. Itu Rasulullah sampai bersumpah, Pak. Dia mengatakan, Wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaum aksar min sab'ina marrah. Demi Allah. Rasul sampai bersumpah. Demi Allah, kata Rasulullah, ini sesungguhnya aku la astaghfirullah, sungguh. Nah, ada 3 Pak bentuk kalimat penguatan dari ucapan Rasulullah itu. Itu dalam ilmu tata bahasa itu luar biasa itu. Ya, sudah pakai sumpah, pakai taukid lagi, pakai sumpah lagi. Sungguh demi Allah, sungguh aku mengistighfarkan diriku di hadapan Allah sehari semalam 70 kali. Dalam hadis yang lain 100 kali Rasul mengistighfarkan dirinya di hadapan Allah. Supaya apa? Supaya hati ini tetap terjaga. Rasul itu kalau doa, ini didengar oleh Ummu Salamah. Rasul itu kalau doa, Allahumma ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Bukan hanya di saat sujud. Kita ini kan suka sujud terakhir aja ya kita baca ini. Kita baca sujud terakhir, Allahumma sabbit qalbi ala dinik. Ya Allah tetapkan hatiku ya Allah. Itu Rasul mengulang-ulang sering Pak.
Sampai Ummu Salamah dalam sebuah hadis mempertanyakan, "Ya Rasulullah, aku kerap kali mendengar engkau mengucapkan Allahumma sabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, tetapkan hatiku ya Allah. Tetapkan hatiku ya Allah." Kau mengulang-ulang ya Rasulullah, ada apa dengan kalimat itu? Rasulullah sampai mengatakan, hati manusia itu berada dalam dua jarinya Allah Subhanahu wa taala. Dua jarinya Allah. Rasul menyebut ini kalau dalam bahasa Al-Qur'an disebut dengan ayat mutasyabihat ya. Jadi jangan kemudian dipersonifikasi bahwa Allah ini seperti ini, tidak. Allah hati manusia itu berada dalam dua jari Allah. Artinya bisa jadi Allah menetapkan orang ini kemudian dalam keadaan dia beriman kepada Allah, bisa jadi Allah tidak menetapkan dia dalam keadaan tidak beriman kepada Allah. Makanya nggak heran kalau hari ini kita beriman kepada Allah, nanti malam adakah jaminan kita masih tetap beriman? Makanya kita selalu doa, Allahumma ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Baca doa itu supaya apa? Allah senantiasa menjadikan kita orang-orang yang istiqomah dalam ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang-orang tasawuf itu kalau dia mau tidur dia pegang Pak ini lataif qalbinya ini. Ya, sentuhnya di sini dia baca Pak. Istighfar, astagfirullahalazim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih min jami'il ma'asi wal junub la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Dia sentuh ini lataif qalbi. Karena qalbu itu suka berubah, Pak. Kalau kita enggak zikirkan di hadapan Allah, bisa jadi hati ini kadang beriman, nanti malam kufur kita kepada Allah. Makanya kita mudah-mudahan dengan kita hadir di majelis ini, mudah-mudahan kita jadi orang yang istiqomah dalam ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan kita orang-orang yang hatinya bersih, hatinya jernih dari kekotoran-kekotoran batin yang bisa menyebabkan hubungan kita dengan Allah itu terhalang. Makanya kalau kita sudah bersih hati, bainahu wa bainallah hijab. Udah nggak ada lagi hijab antara kita dengan Allah. Ya mudah-mudahan Allah berikan kita taufik dan hidayah agar kita tetap istiqomah dalam ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala alaihi salatu wassalam wallahu alam bimuradih. Sampai sini dulu, insyaallah nanti kita akan lanjutkan lagi tentang tanda-tanda orang yang celaka. Kemudian juga Allah tidak akan menerima doa orang yang hatinya itu lalai dari Allah Subhanahu wa taala. Kita akan bicara panjang lebar insyaallah di kajian yang akan datang. Saya kira itu barangkali yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya mohon maaf lahir dan batin. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan sebagai pesan dari Rasulullah SAW, pesan dari Syekh Abdul Alwi Al-Haddad, mudah-mudahan dapat kita aktualisasikan dalam kehidupan kita sehingga kita menjadi orang-orang yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, mohon maaf lahir dan batin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.